Halo Sobat Bonsai, berjumpa kembali ya bersama saya dan Nawayan dalam channel Bonsai Elemen. Oke, mungkin dalam channel saya ini saya sering berbagi tips ataupun triks bagaimana melakukan teknik-teknik yang berbeda atau pola pikir yang berbeda. Bagaimana kita melakukan teknis-teknis dalam penanganan bonsai untuk mempercepat proses, karena jujur saja semua orang tidak ada yang sabar kalau main bonsai. Tapi mereka berusaha sabar untuk mendapatkan hasil bonsainya yang lebih ideal. Oke, di samping saya ada bahan sancang. Ini adalah sancang ori. Akan tetapi saya melakukan sisipan ulang untuk mendapatkan titik tumbuh yang lebih ideal tentunya. Karena kemarin saya sempat melakukan pemotongan ataupun pemangkasan walaupun sudah ada yang besar-besar. Akan tetapi menurut saya titik tumbuhnya kurang pas ataupun kurang ideal. Karena ada yang di belakang, yang dipaksa ke depan, ataupun hal-hal lainnya yang menurut saya kurang tepat untuk mendapatkan keidealan konsep ke depannya, dan juga lebih menunjukkan titik tumbuh yang dinamis, jadi tidak tumpang tindih tentunya. Untuk bahan ini saya sudah sisip sekitar mungkin kurang lebih sebulan yang lalu ya. Nah, dengan menggunakan setekan sancang atau batang-batang sancang yang lumayan besar, ada yang sekelingking, ada yang setelunjuk. Kalau biasanya orang lain ataupun pada umumnya melakukan teknik grafting atau sisip seperti ini menggunakan bahan yang kecil-kecil seperti ini. Nah, oke. Tetapi saya mencoba atau bereksperimen menurut pengalaman sih tentunya, menggunakan bahan ataupun batang daripada sancangnya yang agak besar, atau bisa dikatakan agak ekstrim lah karena besar ya. Sekelingking, ada yang setunjuk, kemarin ada yang sejempol juga. Banyak di kolom komentar, apakah itu bisa hidup, Bli? Pengen lihat dong review perkembangannya. Oke, sekarang saya akan bagikan perkembangannya. Kita akan buka sungkupnya dan melihat hasilnya. Oke sahabat, semua orang mempunyai cita-cita ingin mempunyai bonsai yang super, bonsai yang bagus, bonsai yang ideal tentunya. Akan tetapi semua hal yang istimewa berasal atau berawal dari hal yang sederhana. Oke, semua hal yang rumit berawal dari hal yang sangat simpel seperti ini. Teknik grafting atau teknik menyisip seperti ini adalah hal yang simpel untuk yang sudah melakukannya dan berhasil. Akan tetapi ada banyak sekali orang yang menganggap hal seperti ini rumit karena mereka belum berhasil. Tentu saja teknis dan penanganannya harus dilakukan secara benar dan tepat. Akan tetapi kembali lagi, ini adalah pohon hidup, kegagalan tentu saja ada dan keberhasilan juga ada. Nah, sekarang saya akan buka, nanti saya akan bagikan teknisnya. Saya juga melakukan teknis yang berbeda dalam teknik grafting atau melakukan teknik sisip ini. Nanti saya juga akan bagikan. Kita juga akan buka sungkupnya. Oke. Oke, kita buka tali pengikatnya. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk yang ini sudah mulai terubus ya. Ini besar loh. Ini lebih kecil sedikit daripada kelingking saya. Tinggi saya 185. Jadi kelingking saya ini bukan kelingking yang orang normal mungkin ya, untuk orang Indonesia. Kita buka lagi yang lain. Oh, yang ini kita pending dulu atau kita tunda dulu. Karena bisa kalian lihat tunasnya masih kecil di dalam, jadi kita harus bersabar menunggu tunasnya agak besar dan tahan ketika kita membuka sungkupnya. Tahan dalam artian ketika udara berubah di dalam sungkup ini dan di luar, tentu saja di luar akan lebih panas daripada di dalam, karena di dalam mengembun dan menjaga kelembaban daripada sisipan kita ini. Jadi kita perlu menunggu agar tunas muda ini lebih besar dan berkembang, dan ketika kita membuka sungkupnya dia akan lebih tahan menghadapi perubahan suhu udara yang baru ya, yang di luar maksudnya. Jadi setelah kita buka ini tentu saja dia berubah suhu udaranya. Nah, jadi kita perlu membesarkan daripada tunas ini. Jadi kita tidak usah buru-buru untuk mendapatkan keberhasilan dalam teknik sisip ini.
kita buka yang lain. Bisa dilihat sahabat, bahkan airnya sampai tergenang di dalam ya, karena tidak ada pelepasan penguapan di dalam. Setelah melakukan sungkupan pada awal melakukan penyisipan, maka akan mulai mengembun seperti ini. Nah, ini setelah 1 bulan ya, bahkan airnya sampai tergenang di sini, di dasar plastik penyungkup ya. Nah, jadi kalian bisa lihat. Ini adalah tunasan dari sancang induk ya. Inilah yang dari sisipan. Ini ukuran kelingking saya. Jadi ini cukup besar. Ya. Yang ini bahkan lebih besar daripada kelingking saya untuk yang ini. Nah, yang ini lumayan besar sahabat, hampir setelunjuk saya ya. Ini lebih besar lagi. Oke, kita lanjut. Ini juga hampir setelunjuk saya. Besar ya.
Oke sahabat, itu tadi ya, saya sudah membuka sungkupnya. Kalian bisa lihat size ataupun ukuran daripada batang-batang sancang yang saya pergunakan untuk melakukan sisipan tersebut. Saya sudah membuka sekitar 12 sisipan ya, yang sudah berhasil ataupun yang sudah tunasnya itu sudah besar dan akan tahan mengalami ataupun akan tahan terhadap pergantian suhu nantinya. Karena pada saat siang hari tentu saja panas. Nah, tunas-tunas muda ini kita biarkan berkembang sedikit ya, kurang lebih seperti inilah. Kemudian dia akan bertahan menghadapi perubahan suhu. Dan kemudian ada sisa lagi 9, tunasnya masih muda, kita harus menunggu mungkin seminggu lagi. Dan kemudian kita bisa full membukanya. Sekiranya sudah terbuka semua, kita angin-anginkan sekitar mungkin seminggu ataupun lebih ya, mungkin ya estimasi 2 minggu lah, agar terjadi penguatan kepada tunas-tunas baru ini dalam melakukan perubahan suhu. Jadi kita tetap diteduhkan, tetap diangin-anginkan seperti ini, dan kemudian dirasa sudah cukup panjang dan sudah cukup kuat, mungkin ya sekitar 8 cm atau 10 cm, kita bisa langsung meletakkannya di tempat yang panas. Akan tetapi kita pantau daripada kelembaban media ya. Karena untuk jenis sancang sendiri memang rakus akan media, akan pupuk, dan juga akan air. Jadi penyiramannya cukup intens kepada jenis sancang. Oke sahabat, kita akan beralih ke bahan yang lainnya. Saya juga melakukan teknik grafting atau menggunakan teknik sisip dengan teknis yang berbeda. Oke, kita lanjut. Oke sahabat, ini adalah bahan kedua ya. Saya juga menggunakan teknik menyisip pada jenis ini adalah akar daripada wahong gunung ya, akan tetapi menggunakan teknik tanam terbalik. Jadi inilah batangnya, kemudian ini adalah akar. Menggunakan teknik tanam terbalik untuk mendapatkan sebuah simulasi batang yang lebih ngepen dan juga gerakan batang yang lebih baik. Karena akar tentu saja di bawah akan mencari nutrisi dan bergerak. Nah, kita lakukan tanam terbalik untuk mendapatkan hasil dari liukan batang utama dan juga pengerucutan ke atas menuju ke mahkota itu lebih dapat ya. Jadi kelihatan lebih ngepen. Ini adalah bukti kalau ini tanam terbalik karena tumbuhannya berada di bawah. Untuk di areal atasnya tidak ada yang tumbuh karena akar tidak mempunyai mata tunas ya. Nah, jadi ini adalah jenis dari wahong gunung sahabat. Dan saya melakukan sebuah sisipan dengan gaya yang lebih ekstrim lagi ya, karena saya menggunakan pucuk dari sancang yang berukuran cukup panjang ya. Ini mungkin sekitar 80 cm. Jadi saya menyisipnya dengan terubusan atau tunas sancang yang panjang ya, karena kedepannya saya mau pohon ini bergaya bunjin seperti yang kita lihat. Memang idealnya pohon ini bergaya bunjin ya. Saya melakukan 3 sisipan, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Yang ini saya akan pergunakan sebagai terusan. Nanti saya akan lakukan sebuah simulasi menggunakan kawat bekas. Akan tetapi di episode ini saya ingin menunjukkan keberhasilan bagaimana saya melakukan sisipan walaupun dengan gaya se-ekstrim ini, dengan terubusan sancang yang panjang seperti ini, masih bisa berhasil jika dilakukan dengan baik dan benar. Oke, kita akan buka sungkupnya dan melihat tunasnya. Jadi sahabat, di sini saya menggunakan plastik wrap ya, karena batang ataupun tunas daripada sancang ini cukup panjang. Jadi kalau menggunakan plastik pembungkus biasa itu sudah tidak mungkin. Tujuannya sama, untuk melembabkan ataupun mengurangi penguapan pada tunas sancang ini untuk mendapatkan keberhasilan dalam teknik seperti ini. Nah, jadi kalian bisa lihat tunasnya tumbuh. Nah, ini adalah tunas baru dari sancang. Ini sudah cukup kuat. Nah, untuk itulah saatnya saya membuka sungkupnya, sahabat.
Jadi menggunakan plastik wrap seperti ini cukup efisien. Kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau tunasnya itu tumbuh, Bli? Apakah tunasnya tidak terganggu oleh plastik wrap yang begitu membelit? Jawaban saya tidak terlalu mengganggu karena plastik wrap ini bersifat sangat lunak ya. Jadi sangat mudah sekali untuk sobek ataupun juga lentur. Jadi tidak akan mengganggu pertumbuhan dari tunas-tunas baru tersebut. Bahkan mereka bisa nabrak, dan kalaupun mereka kita biarkan begitu saja sampai tumbuh panjang, mereka bisa keluar menembus dari plastik wrap ini. Karena plastik wrap ini sangat lentur ya, dan gampang sekali untuk robek ya. Mohon maaf sahabat, karena situasi sedang hujan, mungkin audionya dari penjelasan saya agak sedikit terganggu. Oke, kalian bisa lihat ini adalah grafting kedua yang saya buka. Lihat pertumbuhannya sudah mulai menguat dan memanjang ya. Oke, kita buka yang paling panjang. Ini mungkin sekitar 40 cm, yang ini 80 cm ya. Nah, jadi sahabat, kalian bisa lihat ini adalah terubusan-terubusan baru ya. Ini adalah terubusan-terubusan baru dari pucuk sancang ini yang mulai tumbuh dan berkembang. Jadi teknik ini sangat efisien untuk dilakukan kepada jenis pohon yang ingin kita sambung. Dulu saya pernah melakukan sisip seperti ini di tempatnya Pak Manodon di daerah Peng. Saya melakukan sisipan amplas. Nanti kita review kapan-kapan bagaimana perkembangan amplas itu. Saya juga melakukan penyisipan yang panjang seperti ini karena kekurangan cabang dari amplasnya dan berhasil. Nanti kita kapan-kapan lihat ataupun review pohonnya ke tempatnya Pak Manodon ya, bagaimana sisipan itu berkembang dan bagaimana kestabilan sisipan itu di pohon induknya. Jadi mungkin ada pertanyaan di kalian, oh kok bisa hidup? Nah, kok bisa hidup dan tujuannya apa? Bisa hidup itu karena penanganan kita yang tepat ya. Kadang kalau saat melakukan penyisipan mungkin pisaunya tidak tajam, itu juga berpengaruh. Mungkin pisaunya karatan, juga bisa berpengaruh. Mungkin sungkupannya bocor, juga bisa berpengaruh. Jadi hal seperti itulah perlu kita teliti, perlu kita kembangkan untuk mendapatkan keberhasilan melakukan sisipan. Dan yang terpenting adalah pohon induk. Kalau pohon induknya tidak sehat, kita tidak bisa melakukan penyisipan karena dia tidak bisa menerima. Dia dalam keadaan sakit tidak bisa menerima hal yang baru dalam tubuhnya. Kalau pohon indukannya subur, seperti kalian lihat tadi, saya memotong daripada tunas-tunasnya. Jadi untuk melakukan teknik akar terbalik ini sama seperti pohon-pohon pada umumnya ya, tentang kesuburan dari pohon induk itu sendiri. Kalau pohonnya sakit tentu saja tidak bisa menerima ataupun memerlukan waktu yang cukup lama dalam penerimaan sisipan baru. Akan tetapi tentu saja ini bisa mengering karena waktu tempuhnya penutupan kambium dalam penyatuan ini terlalu lama atau mungkin terlalu lembab karena tidak ada bocor, penguapan di dalam tidak keluar, banyak air, banyak embun, memerlukan waktu atau rentan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan terubusan baru. Ini bisa busuk di dalam. Nah, jadi kesuburan pohon induk juga sangat penting. Tujuan saya melakukan
sisipan yang panjang seperti ini adalah untuk mengefisienkan waktu, sahabat. Karena kita bermain bonsai, kita bermain waktu, kita bermain proses. Jadi kalau kita bisa mempercepat proses, alangkah bagusnya. Jika kita menemukan teknik-teknik baru, tentu saja teknik tersebut bertujuan untuk mempercepat proses tanpa meninggalkan konsep-konsep ataupun aturan-aturan dalam dunia bonsai. Oke, saya akan melakukan simulasi menggunakan kawat bekas. Tujuan saya melakukan sisipan panjang-panjang seperti ini. Oke, sahabat, saya akan melakukan simulasi percabangan terhadap pohon ini. Tujuan saya melakukan sisipan yang panjang seperti ini. Oke, karena ini adalah konsepnya bunjin ya. Tentu saja dari akar sampai ke batang sampai ke ujung, tentu saja kita harus memperhitungkan terusan. Kenapa saya melakukan sisipan di leher seperti ini? Karena kedepannya saya ingin mengupas daripada kulit ini dan membuat sebuah jin ataupun keringan yang membuat pohonnya kedepannya lebih survival ya, ataupun pohon yang merana di alam, mengalami kekurangan nutrisi, mengalami kekerasan alam, akan tetapi tetap bisa berkembang dan tumbuh. Nah, oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah pucuk ini menguat, terubusannya juga semakin baik, semakin subur dan menguat. Menguat dalam artian, jika pohon ini semakin subur, maka penutupan kamium ini juga akan semakin bagus. Saat kita melakukan wiring juga tidak akan terjadi masalah, akan tetapi kita perlu mengikatnya dulu sebelum melakukan wiring ataupun pengawatan. Jadi agar tidak terjadi error ketika melakukan pengawatan, kita tekuk dan kemudian terlepas. Nanti kasihan proses yang kita lakukan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini saya akan gunakan sebagai terusan pohon yang akan merunduk ke bawah, karena nantinya ini akan saya kupas menjadi keringan ataupun jin. Nah, kemudian disinilah akan memecah, membuat sebuah kelompok-kelompok mahkota atau sub mahkota. Mungkin mahkotanya akan berada di sini. Nah, untuk pohon tinggi seperti ini, alangkah baiknya kalau kita melakukan gaya yang lebih merunduk agar mendapatkan compact ataupun bentuk dari pohon ini yang tidak terlihat jangkung walaupun dia dengan berbatang kurus. Kemudian melakukan pengimbangan dengan menggunakan sisipan yang ada dan juga membuat sebuah aksen kecil di bawah untuk mendapatkan irama yang lebih dinamis agar pohon tidak terlihat miskin ke depannya, agar menambah percabangan yang lebih dinamis tentunya. Oke sahabat, demikian tadi ya sedikit ulasan bagaimana tentang menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar. Bagaimana saya melakukan waktu dulu melakukan sebuah teknik sisipan menggunakan cabang-cabang yang besar dan memang berhasil, dan kalian bisa mempraktekannya di rumah. Kalian juga bisa mempraktekkan hal seperti ini. Akan tetapi ingat tips dari saya, ketajaman pisau yang tidak berkarat, kesuburan induk pohon, dan penyungkupan yang tidak bocor. Dan kemudian kita teduhkan dan menunggu hasilnya. Oke sahabat, Bonsai Elemen bersama saya Donawayan.